Legenda Belanda yang merupakan kapten di Piala Dunia 2010, Giovanni van Bronckhorst, mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Total ada 6 pemain yang berkarir di Eropa dan telah dilakukan proses naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sain Patinama, serta Justin Hubner. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi 5 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. 4 di antara pemain keturunan Indonesia ini juga bermain di kompetisi Eropa seperti JIZS, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Sementara satu lainnya berkarir di MLS yakni Martin Paes. Kami masih menunggu juga Tom Hai, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin, sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS, kita tunggulah, kata Erick Thohir di Instagramnya. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat tanggapan positif dari legenda sepak bola Belanda yang juga punya darah keturunan Maluku, Giovanni van Bronckhorst. Mantan punggawa Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu memprediksi bahwa program naturalisasi Timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan. Namun menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersabar. Pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat. 10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, kata Van Bronckhorst. Media Vietnam memberikan sorotan khusus pada Park Hang-seo yang sedang dirumorkan sebagai calon pelatih Timnas Indonesia, yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Baru-baru ini, media Korea Selatan, MSN, melaporkan bahwa PSSI telah mendekati Park Hang-seo. Pelatih berusia 66 tahun itu menjadi incaran berkat keberhasilannya menangani Timnas Vietnam dari 2017 hingga 2023. Judul artikel yang dibuat oleh MSN menyatakan, pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak. Menurut penulis Lee Geun-soo, PSSI berencana merekrut Park Hang-seo sebagai pengganti Shin Tae-yong, sesama pelatih asal Korea Selatan. Namun, media Vietnam, Soha, tidak yakin bahwa Park Hang-seo akan mengambil alih posisi pelatih Timnas Indonesia. Beberapa alasan mendukung keraguan ini diantaranya adalah: pertama, Soha melihat bahwa PSSI belum mau melakukan evaluasi terhadap kinerja Shin Tae-yong. Meskipun Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan bahwa mereka belum melakukan evaluasi terkait masa depan Shin Tae-yong. Poin selanjutnya adalah bahwa Shin Tae-yong baru-baru ini memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah prestasi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang tidak terjadi dalam 16 tahun terakhir. Selain itu, Shin Tae-yong juga membawa Garuda Muda ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 menjadi 146 di dunia. Soha menyimpulkan bahwa kemungkinan Park Hang-seo memimpin Timnas Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil. PSSI kemungkinan besar akan terus memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong daripada mencari pelatih baru. Presiden Jokowi mengapresiasi langkah pemberantasan mafia sepak bola. Usaha Polri membantu PSSI memberantas praktik kejahatan sepak bola dinilai Jokowi sebagai langkah yang sangat baik. Jokowi yang didampingi Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir bahkan mengacungkan 2 jempolnya saat ditanya wartawan soal kesuksesan Polri menangkap mafia bola. Kemarin pas ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online, saya kira ini sangat bagus.
Jangan berhenti di sini, diteruskan, ujar Jokowi di hadapan awak media setelah meresmikan ekspansi PT Smelting di kawasan PT Smelting, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah telah menekankan pengentasan judi sepak bola di Indonesia. Presiden menegaskan, sepak bola harus bersih dari praktik mafia bola. Betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah nanti transformasi sepak bola di Indonesia akan terjadi, kata Jokowi. Transformasi persepak bolaan Indonesia akan bergerak maju lebih baik lagi saat tindak pengaturan skor dan kecurangan dalam pertandingan dihilangkan. Walaupun perkembangan sepak bola Indonesia selalu meningkat namun akan sulit naik level jika mafia bola masih terus berjalan. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan, itu yang akan menggerakkan transformasi persepak bolaan Indonesia. Kalau ini enggak selesai jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya meskipun sekarang sudah mulai baik, ujarnya.